Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Setiawati dengan NPM 248620629 dari kelas IPA 2B. Saya di sini untuk membuat tugas mata kuliah IPA kelas rendah dengan dosen pengampu Pak Rahmani SPD MPD. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai sistem endokrin. Baik, yang pertama kita bahas pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin itu merupakan sistem yang mengatur sistem organ dalam tubuh dengan melepaskan hormon untuk menjaga keseimbangan. Hormon ini membantu mengontrol pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi, serta memengaruhi berbagai sistem organ. Hormon berperan dalam berbagai proses seperti metabolisme, detak jantung, dan pencernaan. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar-kelenjar yang termasuk hipotalamus itu ada pituitari, pineal, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, sama kelamin. Lalu kita bahas tentang ciri-ciri sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar endokrin disebut kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran khusus untuk mengeluarkan hormon. Lalu responnya lebih lambat dibandingkan sistem saraf karena hormon harus disebarkan melalui darah. Lalu dasarnya sistem endokrin hormon dan kelenjar sebagai perantaran kimia yang membawa informasi dari satu sel ke sel lainnya. Lalu ada sel penyusun sistem endokrin. Yang pertama ada sel neurorekseptorik. Yang kedua ada sel endokrin sejati. Yang pertama kita bahas tentang sel neurorekseptorik. Itu adalah sel saraf yang terdapat di hipotalamus, berfungsi sebagai penghasil hormon. Lalu yang kedua ada sel endokrin sejati. Itu adalah sel yang secara khusus menghasilkan dan melepaskan hormon, disebut juga sel endokrin klasik. Lalu ada berdasarkan hakikat kimianya, hormon dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu hormon peptida, hormon peptida dan protein turunan, dan tiroid steroid. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis endokrin. Yang pertama, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini adalah kelenjar endokrin yang kecil yang terletak di dasar otak di dalam sel turcica tulang, sphenoid, pituitari, dan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada anterior dan posterior. Lalu ada hipofisis anterior, itu adalah menghasilkan berbagai macam hormon yang mengontrol kelenjar lain. Yang pertama ada hormon somatropin, itu untuk pembelahan sel. Lalu yang kedua ada tirotropin, pengambilan unsur yodium. Lalu yang ketiga ada adrenorkortikotropin, merangsang kelenjar korteks membantu hormon. Lalu yang keempat ada laktogenik, itu adalah sekresi ASI. Yang kelima ada gonadotropin, itu adalah FSH pada wanita pemaksaan follikel. Lalu ada hipofisis medula, itu membentuk hormon pengatur melanosis. Yang pertama ada hipofisis posterior, itu adalah menyimpan dan melepaskan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus.
Lalu di dalam hipofisis posterior itu ada dua hormon. Yang pertama ada hormon oksitosin, itu merangsang kontraksi kelahiran. Lalu yang kedua ada hormon vasopressin, itu adalah merangsang reabsorpsi air ginjal. Lalu ada yang kedua ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi. Tiroid berperan dalam metabolisme tubuh dan keseimbangan kalsium. Struktur kelenjar ini terdiri dari 4 massa folikel kecil. Baik, di sini saya akan menunjukkan gambar dari kelenjar tiroid. Nah, dari gambar kelenjar tiroid ini, dari gambar tadi kelenjar tiroid itu kelenjar tiroid yang dilapisi oleh suatu kapsul fibrosa. Dari kapsul ini septa terlujur ke dalam parenkim dan membaginya menjadi lobulus dan membawa pembuluh darah dan pembuluh limfe. Lalu yang ketiga ada gambar. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar kecil yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium ke dalam darah. Dari gambar ini, gambar kelenjar tiroid, sel utama itu merupakan sel poligonal kecil dengan inti dan sitoplasma sedikit, asidonfilik dan bergranula sekretoris yang di dalamnya terdapat polipeptida hormon paratiroid, yaitu suatu regulator utama kadar kalsium darah. Jadi kesimpulan dari materi sistem endokrin itu, sistem endokrin bekerja dengan mengeluarkan hormon ke dalam darah untuk mengontrol berbagai fungsi tubuh secara perlahan tetapi bertahan lama. Lalu kelenjar utama dalam sistem ini adalah hipofisis dan tiroid yang berperan dalam regulasi pertumbuhan, metabolisme, dan keseimbangan tubuh. Sistem endokrin adalah sistem yang kompleks dan vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengatur berbagai proses fisiologis melalui produksi dan sekresi hormon. Sistem ini terdiri dari beberapa kelenjar endokrin yang berbeda, seperti kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, yang masing-masing memiliki peran unik dalam menjaga homeostasis tubuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Maka demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya menyampaikan materi di atas, mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.